Nabi, datanglah dia membawa kurma. Ya Muhammad, ini sedekah. Silakan kau nikmati. Nabi mengambil satu biji. Begitu ngambil satu biji, mau disuap, mau dimakannya, Nabi bertanya, apa ini kau bilang tadi? Sedekah, disimpannya kembali, tidak jadi dimakan. Salman berkata, ciri pertama masuk. Tidak makan sedekah. Kalau pengurus PAN ya, gaspol baru kau semua otakmu uang ya. Sudah kita lanjut kisah ya. Nah, besok datang lagi Salman. Ya Muhammad, ini hadiah. Diambil apa? Hadiah. Nabi pun memakannya. Tapi Nabi tahu ini anak muda lagi diselidiki saya. Maka Salman berkesimpulan dua ciri-ciri sudah masuk. Lagi satu ciri-cirinya. Apa? Ada tanda lahir di belakangnya. Orang Bugis bilang baba. Pak Sul, saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu baba. Tapi kalau orang Bugis bilang baba sudah tahu. Hitam di belakang. Apa? Ditompel itu di pipi, bos. Tanda lahir. Bengkok telinga, tanda lahir juga namanya. Pokoknya baba. Itulah, pokoknya baba lah ya, supaya ringkas cerita. Nah, sudah ketemu. Nabi tahu. Akhirnya Nabi dengan sengaja menjatuhkan jubahnya dan kelihatan. Ini. Lalu menyatakan, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Lalu Nabi memanggil Abu Ayyub Al-Ansari yang ada makamnya di Istanbul. Abu Ayyub Al-Ansari kalau sekarang ketua HIPMI, orang kayanya Madinah, anak muda. Abu Ayyub, sini dulu. Saya persaudarakan kamu bukan atas nama ras, bukan atas nama suku, bukan atas nama lokal atau tidak. Saya persaudarakan kamu atas nama agama. Ini kau bersaudara sampai akhirat. Apa yang dibutuhkan kau bantu. Siap ya Rasulullah. Ringkas kisah. Salman Al-Farisi jatuh cinta sama cewek penduduk Madinah. Dia pendatang. Tentu jadi masalah. Pendatang jatuh cinta sama penduduk lokal. Kalau ada bapak-bapak jatuh cinta sama gadis Bugis, hati-hati. Oh, mahal Pak gadis Bugis. Benar. Oh, bukan cuma panaiknya Pak, badinya. Iya Pak. Oh, Bapak jago kalau bisa mempoligami perempuan Bugis. Jago Pak, bener. Kalau ada perempuan suku lain, biasa. Tapi kalau Bugis, Jadi kalau Bapak ada di sini istrinya orang Bugis, wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah. Nah, lalu Salman Al-Farisi berpikir, oh ada saudaraku Abu Ayyub Al-Ansari sebagai penduduk Madinah. Ya Abu Ayyub Al-Ansari, saya punya hajat. Apa? Tolong temani saya pergi melamar bos. Kamu kan penduduk lokal, ini penduduk lokal. Tidak dia suka saya nanti. Baiklah, dibawalah segala keperluan, datang ke rumahnya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu, bapaknya si gadis. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari perkenalkan, saudaraku ini Abu Ayyub Salman Al-Farisi, saya dipersaudarakan oleh Nabi atas nama agama dan ini mencintai anak gadismu. Bagaimana menurutmu? Dia bilang apa? Yang mencintai ini yang mau dinikahi anak saya. Baiklah saya tanya dulu anak gadisku. Masuklah itu bapak, dia lihat. Kau lihat itu cowok dua? Kau tahu itu? Saya tahu. Kalau itu Abu Ayyub Al-Ansari, tokoh muda, orang kaya, saya tahu. Itu temannya, dia datang melamar kamu. Bagaimana menurutmu? Apa dia bilang? Wah, kalau itu yang datang saya tidak jelas. Ekonominya tidak jelas. Kalau ini ya saya mau, orang kaya. Maka pengurus partai, kalian kaya dulu jadi masuk partai. Kalau kalian miskin, kau gadai partaimu bos. Yang ketawa, saya serius ini. Mau pilih ketua umum, proposal jalan. Ada pak. Kaya dulu.
Yang dulu bos. Dulu. Sudah. Lalu kata anak gadis ini, kalau Salman melamar saya tolak. Tapi kalau Abu Ayyub saya terima. Dia mapan. Dan Islam tidak melarang kita matre. Tetapi tidak menghalalkan segala cara. Beda itu bos. Berpikir mau kaya, baik kau kaya dulu. Orang kaya lebih gampang masuk surga daripada orang miskin. Iya. Tidakkah Umar bin Khattab menjelaskan kemiskinan dan kebodohan mendekati kekufuran? Maka pengurus PAN tidak boleh menjadi pengurus beleng-beleng. Dijelaskan sudah bikin surat, sudah Pak, sudah, mana? Tinggal di print, belum sudah namanya itu. Akhirnya disampaikan sama bapaknya ini gadis, Abu Ayyub mohon maaf, kalau kau yang lamar anakku dia terima, tapi kalau temanmu tidak diterima. Kalau bapak ajak teman melamar lalu begitu jawaban, bagaimana pada jawaban bapak? Hah? Kalau saya misalnya bapak, Pak Zul, temani saya pergi melamar. Ternyata cewek yang disuka, Pak Zul yang disuka. Hancur saya. Seandainya saya akan injak kakinya. Saya tahu begini saya tidak bawa kau cilaka. Tapi dengar apa kata Salman Al-Farisi. Abu Ayyub, nikahi dia. Semua perbekalan yang saya bawa, saya hadiahkan kepadamu untuk menjadi maharnya calon istri. Ini bos persaudaraan dalam Partai Amanat Nasional. Yang kau makan kiri kanan. Bos, ya, saya serius. Demi Allah, kalau Anda punya belang-belang sifat seperti itu, kalian dapat duitnya, kalian dapat jabatannya, tapi hina kalian di depan manusia, di depan Allah di akhirat. Bahkan demi Allah, bukan cuma kalian yang hina, anak ahli warismu akan jadi hina. Nanti jadi bupati, jadi gubernur Pak Hilmi Hasan, saudaranya Pak beliau, Ustazku. Jadi bupati, tapi bapak pernah menipu. Maka anak bapak sudah meninggal. Apa kata? Jangan percaya itu bapaknya tukang tipu. Pasti anaknya juga begitu. Ya? Maka saudaraku, jangan gadaikan harga diri hanya karena fulus. Percaya, rezekimu tidak akan diambil. Jangankan diambil, tertukar saja tidak. Sudah ada ke pembagian? Bos. Kalau sewa tiket bolehlah. Apalagi yang belum jadi anggota DPR, belum ada macunya. Ya mungkin seperti ini momen untuk dapat itu. Tapi kalian istiqomah dong. Jangan main tiga kaki. Ini bukan lagi 2 kaki, 3 kaki bos. Lalu apa efeknya? Selain kau punya harga diri hancur, maka bisa jadi duitmu itu yang kau makan akan menolak doa-doanya di hadapan Allah. Hah? Mau ikut pilkada 2020, ternyata dia makan duit sogok. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan, saya mau jadi bupati, saya mau jadi gubernur. Tapi doanya tidak diijabah. Kenapa? Dalam darah dagingnya ada barang haram. Kau tanya bilang gaspol. Iya toh. Maka Pak, salah satu sebab rusaknya negara kita kalau politisi selalu yang ada di otaknya duit, duit, duit. Itu rusak negara kita. Bos, jangan pernah kalian sangka buruk soal rezeki. Itu Allah yang ngatur. Rezekimu jangankan diambil, tertukar tidak. Tahu cicak? Apa namakan nyamuk? Cicak, apa dia makan itu cicak? Nyamuk, tidak masuk di akal toh. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Dan ada terminalnya. Iya toh, cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang, gimana caranya? Tidak masuk akal.
tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, hancur, kasihan cicak. Maka saudaraku, Pak, serius dulu ini, serius. Pak, Bapak mau menjadi pemenang pemilu. Presiden ada dalam tangan kita. Menteri kita yang kendalikan. Caranya, bersihkan partaimu dari money politik. Kalau kalian saja baku tipu-tipu, gimana kau mau besar, bos? Gubernurnya partai lain, wakilnya PAN. Dia doakan mudah-mudahan ditangkap supaya dia jadi gubernur. Wah, hendak begitu orang Islam, bos. Doakan kalian maju sama-sama. Jangan kalian maju dengan menjatuhkan orang lain. Tidak begitu orang beragama. Maju bareng-bareng. Satu, jadilah bersaudara, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena kepartaian yang mempersaudarakan kalian. Dan jangan menjadi kutu loncat. Saya tidak tahu kenapa orang yang suka pindah-pindah disebut kutu loncat. Padahal kuda juga loncat juga. Ini menjadi kambing hitam juga dijadikan. Satu, karena waktu yang terbatas. Dua, saya tamat SMA, daftar tentara. Mau jadi akabri penerbang. Karena waktu itu setiap saya lihat pesawat depan di atas kampung saya teriak, kapal terbang, ayo. Sampai saya masuk di got. Saya bilang waktu itu bisa jitu, nanti saya naik pesawat saya meninggal. Akhirnya saya cita-cita jadi akabri penerbang. Daftarlah saya di jalan Garuda depan kantor Pertamina. Tes tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku, bos. Kurang lebih di Eko. Kurang lebih. Ya. Teman saya lulus. Waktu itu beliau lulus polisi. Sekarang dia di Sulbar reserse. Pakai baret merah. Saya lulus di Sospol jadi dosen dan sekarang jadi ustadz, malah pakai baret putih. Tapi subhanallah, alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ko semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal jadi akabri, saya masuk fakultas kedokteran, mau jadi dokter. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa. Saya ikut termasuk juara terbaik di sekolah saya. Tes, tidak ada namaku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Saya tahu jawabannya setelah saya lulus Sospol, pulanglah saya kuliah. Di depan Al-Ghazali yang sekarang Universitas Islam Makassar, terjadi tabrakan. Perintis kemerdekaan. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Saad, gimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Teman saya yang lulus fakultas kedokteran sekarang tugas di Kepulauan Aru. Sebelum lebaran saya telepon, dok, pulang ke lebaran. Orang tuamu, tiket mahal. Kalau kita pegawai, nggak cukup kalau tiap tahun kita pulang. Satu keluarga bisa puluhan juta. Tiket mahal, Ustadz. Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Saya sekarang nggak pernah bingung soal tiket. Siapa yang beli? Pak Zulkifli Hasan. Kecil, bos, soal tiket. Kecil. Hebatnya lagi, Pak. Saya pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Maka hikmahnya, saudaraku, jangan pernah sangka buruk.
You gagal anggota DPR, jangan pindah partai. Kalian kalah bertanding, jangan sangka buruk, itulah yang terbaik. Jangan sangka buruk, baik sangka. Kok saya tidak terpilih? Allah tahu kalau terpilih ada kasus besar di kantormu, semua terseret. Allah tahu. Jangan pernah sangka buruk. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang selalu sangka buruk. Berpartai juga begitu. Kalian WhatsApp, SMS Pak Ketum, tidak dijawab, sangka baik. Oh, mungkin lagi sidang. WhatsApp lagi tidak dijawab. Oh, mungkin lagi tadarus. Jawab lagi tidak dijawab. Sudah, sangka baik saja. Maka Bapak akan tenang. Semakin Bapak pelihara sangka buruk, semakin Bapak tidak bisa tenang dalam berpartai. Saya tahun 2014 ikut pilkada, Pilwali Makassar. Bapak orang Makassar kan tahu. Saya ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon. Kalah? Tidak. Yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Belum tentu lebih hebat dari saya. Tapi alhamdulillah, dengan tidak jadi wali kota, saya bisa keliling sampai ke luar negeri. Ke Roma, ke Italia, ke Jerman, ke Amerika, ke Belanda. Tuh. Ya. Sudah? Cukup? Hah? Maka saudaraku bersangka baiklah. Pernah dengar cerita orang hamil 3 bulan, 3 tahun, 4 tahun menikah tidak hamil-hamil. Tahun kelima dia ke dokter, periksa. Kata dokter kandungan, Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senanglah dia. Dia pulang ke suaminya, Pak, saya terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, tapi jangan cerita dulu Bu ya, nanti malu kalau kita tidak jadi lagi. Baik, ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kenapa dia bisa tahu ini? Wah, langsung sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi yang cerita ini. Sudah janji tidak cerita, Pak ini cari. Datanglah suaminya masih capek, keringatan. Assalamualaikum. Apa assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya, pasti kamu. Marah juga lah suaminya, dituduh. Lalu dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Terpaksa pakai lilin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berpolitik sangka baik. Kalau boleh kedepankan PAN, politik tanpa sangka buruk. Ini tagline-nya Pak Zulkifli Hasan. PAN, politik tanpa sangka buruk. Tidak berarti kita tidak waspada. Waspada boleh, tapi jangan sangka buruk. Yang ketiga, dalam hidup ada disebut kekuatan X. Doa. Jangan remehkan doa. Ada orang Pak, biasa-biasa saja kita lihat. Tapi doanya bagi. Akhirnya tampil dan tidak bersangka-sangka ternyata dia menjadi tokoh. Itulah kekuatan doa. Jadi kalau Bapak tidak punya modal banyak, tidak punya perusahaan, perbanyak doa. Sudah jelek muka, sifat jelek, tidak ada duit, ke laut mah kau jadi tude cilaka. Yang keempat, untuk kita, partai kita, Partai Amanat Nasional. Tidak bisa dipungkiri PAN adalah pelopor reformasi. Mestinya PAN adalah partai besar di Indonesia. Menjadi pertanyaan buat Bapak jawab dalam pertemuan ini, kenapa bisa terjadi? Hilangkan perbedaan, hilangkan sangka-sangka, hilangkan sentimen, mari berumbuk baik-baik, besarkan partai, partai besar Bapak yang nikmati. PAN besar, bukan saya nikmati.
tapi pengurus PAN. Paling rakyat, kalau Bapak sudah terpilih, maka jadikanlah jabatan Bapak untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena manusia yang paling baik di dunia ini, kata Nabi, bukan yang paling rajin tahajud tiap malam, bukan yang paling banyak Senin Kamisnya, bukan yang paling banyak tahajudnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Allah menakdirkan Bapak Ibu menjadi pengurus PAN. Jadikan partai amanat nasional untuk mewujudkan manusia terbaik di antara ibu bapak sekalian. Demikian, inilah tausiah kita. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Jangan saya lanjutkan, Pak Zulkifli Hasan saja yang lanjutkan. Saya bukan calon, bos, saya bukan calon. Pak Zul saja ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi amal-amal kebaikan. Langkah-langkah kaki kita menjadi pengumpul amal-amal kebaikan di tempat di akhirat kelak. Demikian, sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Ini pantun orang Sulawesi. Ya. Lebat batang, padi jerami. Padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.